Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 23 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan siang hari ini, kita akan kembali melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, nampak terlihat di depan kita aktivitas dari proses pengerjaan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sudah terlihat ramai sekali ya teman-teman. Saat ini posisi kita berada adalah di sekitar Simpang Susun Karanganom yang terletak di Desa Kapungan, Kecamatan Sulanharjo, Kabupaten Klaten. Kita tiba di lokasi ini sekitar jam setengah 2 siang ya teman-teman. Lihat, ini adalah alat berat Sikerbo, yaitu sebuah motor grader yang bertugas untuk melakukan dari proses perataan permukaan jalan. Nah, ini dilakukan pada badan jalan utama dari badan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke Jogja ataupun mengarah ke Solo ya teman-teman. Saat ini sedang dilakukan dari proses perataan permukaan badan jalan tol yang berada di sekitar selatan dari Simpang Susun Karanganom ini. Terlihat di depan kita ini armada dari truk-truk yang pengangkut material tanah uruk ini terus memasuki dari areal pengurukan yang sedang dilakukan di sekitar Simpang Susun Karanganom ini ya teman-teman. Nah, ini kemungkinan terus dilakukan ke selatan dari Simpang Susun Karanganom ini akan dipus oleh para kontraktor yang mengerjakan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini, karena seperti kita ketahui bahwa jalan tol Jogja Solo ini akan dibuka secara fungsional ya teman-teman di akhir tahun nanti. Nah, ini sudah dikonfirmasi dari Menteri PUPR Bapak Hadi Mulyono bahwa jalan tol Jogja Solo ini nanti akan dibuka secara fungsional yang pasti itu adalah sampai dengan Simpang Susun Karanganom ini nantinya akan keluar melalui exit tol Kuncen yang ada di Desa Ceper yang langsung keluar di sekitar Jalan Raya Jogja Solo. Nah, terlihat saat ini jalan lingkar dari Simpang Susun Karanganom ini juga terus dikerjakan ya teman-teman. Proses pengurukan serta pemadatan pada jalan lingkar Simpang Susun Karanganom ini terus dilakukan. Nah, nampak material tanah uruk ini sudah mulai menggunung, sudah mulai diratakan dengan menggunakan sebuah alat berat jenis bulldozer ya teman-teman. Nah, nanti proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini harus menyamai dari tinggi abutmen ataupun flyover ini ya teman-teman. Nah, jadi proses pengurukan dan pemadatan lahan di sekitar Simpang Susun Karanganom ini masih membutuhkan material tanah uruk yang begitu banyak. Nah, begitupun dengan sisi yang sebelah selatannya. Ayo, minggir. Siang hari ini kami ditemani oleh salah satu dua pejuang ya teman-teman, yaitu Muhammad Al-Fatih, karena dia baru bangun tidur dan tidak mau ditinggal, jadi terus ikut dengan kami. Dan sambil melihat dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan yang sedang dilakukan dari Simpang Susun Karanganom ke selatan ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Lihat di depan kita ataupun di belakang dari flyover Simpang Susun Karanganom ini adalah jalan akses exit tol
kuncen ya teman-teman, itu adalah akses apabila kita ingin keluar dari arah Solo, ingin keluar melalui dari gerbang tol Kuncen. Nah, kita akan melihat perkembangannya, sepertinya sudah terlihat rapi sekali. Itu adalah jalan akses keluar masuk saat nanti dibuka secara fungsional ya teman-teman. Kita saat ini bergeser sedikit ke timur, ataupun kita sudah berada di sekitar sebelah utara dari simpang susun Karanganom ya teman-teman. Nah, di depan kita itu adalah jalan akses exit tol Kuncen. Nah, ini adalah jalan yang dipergunakan nanti apabila kita ingin keluar masuk melalui dari exit tol Kuncen ya teman-teman. Nah, nanti kemungkinan ini adalah jalur yang dipergunakan saat nanti jalan tol Jogja Solo akan dibuka secara fungsional pada akhir tahun nanti. Nah, kita akan mencoba melihat kondisinya sudah seperti apa ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini sudah sangat rapi, dan kemarin terlihat sekilas sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, kita akan melihat lebih jelasnya ke atas ya teman-teman, mumpung saat ini di sekitar jalan akses ini sedang sepi dari aktivitas pengerjaan, karena memang sedang berfokus pada jalan lingkar serta jalan utama yang mengarah ke selatan dari simpang susun Karanganom ini. Nampak ini adalah jalan akses exit tol Kuncen ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan keluar, akses keluar apabila kita dari arah Solo ataupun Trans Jawa ingin keluar melalui exit tol Kuncen. Terlihat saat ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC, dan terlihat di sebelah utara itu adalah sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon. Nah, saat ini sudah bersiaga, nampaknya akan melakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid dimulai dari sisi sebelah utara itu ya teman-teman. Nah, nanti akan dilakukan dari proses pengecoran utama pada jalan akses exit tol Kuncen ini yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm. Dari sisi sebelah utara dari flyover simpang susun Karanganom ini juga terlihat bahwa saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan pada jalan lingkar exit tol Kuncen ya teman-teman. Nah, terlihat jalan lingkar ini terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nanti proses pengurukan serta pemadatan lahan ini terus dilakukan sampai dengan ketinggian, level ketinggian ini sama dengan ketinggian abutmen dari flyover simpang susun Karanganom itu ya teman-teman. Setelah ini kita akan berjalan ke selatan dari simpang susun Karanganom ya teman-teman, untuk melihat perkembangannya sudah seperti apa. Nah, karena memang pengelola dari jalan tol Jogja Solo ini terus mendorong kontraktor dari pengerjaan jalan tol Jogja Solo ini terus memanfaatkan waktu agar jalur fungsional ini dapat diperpanjang ke arah selatan. Nah, kita akan melihat progresnya sudah seperti apa. Kita saat ini sudah bergeser sedikit ke selatan. Kita berada di Padukuhan Mendungan, Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dapat terlihat di depan kita ini para pekerja sedang menyelesaikan dari struktur abutmen dari terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di sekitar desa Kapungan ini ya teman-teman. Nah, nampak itu sedang menambahkan dari sayap abutmen ya teman-teman, agar nanti dapat menahan dari material tanah uruk. Nah, terlihat di sini material tanah uruk ataupun proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Padukuhan Mendungan ini sudah terlihat rapi dan terlihat sangat tinggi sekali ya teman-teman. Nah, bahkan ini dibikin 2 layer dari tingkat ketinggian dari level ketinggian yang dibutuhkan di sekitar desa Mendungan ini. Nah, kita akan melihat ke atas untuk melihat progresnya sudah seperti apa. Nampaknya saat ini sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya ya teman-teman.
Nah, karena nampak sudah rapi dari tebing-tebing dari pembangunan badan jalan tol Jogja Solo ini, dan sudah terlihat dari lapisan geotekstil, kain geotekstil ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di atas dari badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ini nampaknya sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar. Ini sudah dilakukan ke selatan dari simpang susun Karanganom ya teman-teman. Terlihat ini adalah permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar. Terlihat ini ada 3 jalur yang sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ini ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah jalan akses exit tol Kuncen. Apabila kita ingin memasuki dari badan jalan tol Jogja Solo, nah, kita memasuki dari badan jalan tol Jogja Solo dari gerbang tol Kuncen, kita ingin mengarah ke arah Jogja, ini adalah jalur utamanya, dan ini di depan kita ini adalah badan utama dari badan jalan tol Jogja Solo. Dan terlihat di depan itu adalah titik pertemuan dari jalan akses exit tol Kuncen ini dengan badan utama dari jalan tol Jogja Solo. Nah, itu adalah yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman, ataupun mengarah ke arah selatan. Nampaknya proses pengecoran ini baru sampai di sekitar desa Glagahwangi ini ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah desa Glagahwangi. Nah, kita akan melihat ke selatan untuk melihat kondisinya seperti apa, karena kemarin itu baru selesai dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girder. Saat ini kita sudah bergeser berjalan ke arah selatan. Posisi kita saat ini sudah berada di sekitar Padukuhan Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom. Terlihat itu adalah struktur dari jembatan yang kemarin kita sudah lihat dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girdernya. Saat ini di sekitar Desa Ngabean ini sedang dilakukan dari aktivitas memerepeli dari alat berat jenis kren ini yang kemarin dipergunakan untuk membantu dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girder ya teman-teman. Nah, kemungkinan nantinya akan dibawa ke selatan itu karena beberapa dari alat berat jenis kren ini sudah terlihat terpasang di sekitar Kecamatan Karanganom, atau lebih tepatnya kemungkinan itu berada di sekitar Desa Brangkal ya teman-teman. Di sekitar Desa Ngabean ini kemarin juga sudah dilakukan dari proses pemindahan dari makom yang ada di sekitar Padukuhan Pasekan ini. Nah, saat ini terlihat ini adalah makom-makom yang baru dipindahkan. Posisinya berada di sebelah timur dari badan jalan tol Jogja Solo, ataupun di depan dari lokasi Masjid Al Hidayah yang baru ya teman-teman, yang ada di Desa Pasekan ini, yang sudah selesai dilakukan dari proses pemindahannya juga. Nah, nampak itu adalah masjid di Padukuhan Pasekan yang saat ini sudah selesai dilakukan dari proses pemindahannya. Nantinya setelah proses pemindahan dari makom-makom ini selesai, proses pengerjaan dari struktur jembatan yang berada di perbatasan Desa Ngabean dengan Desa Brangkal ini bisa kembali dilakukan ya teman-teman, dapat kembali dikerjakan, karena memang di sisi sebelah selatannya ini struktur pilar ataupun abutmen yang dibutuhkan ini belum dikerjakan, karena memang kemarin terhalang dari posisi makom yang ada di situ ya teman-teman. Nah, karena belum dipindahkan, belum bisa dilakukan dari proses pengerjaan pengeboran fondasi dari struktur jembatan yang ada di sisi sebelah utara ataupun yang ada di sekitar Desa Ngabean. Nah, beginilah sedikit
informasi serta perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sudah kita lihat di selatan Simpang Susun Karanganom ini ke selatan ya teman-teman, sampai dengan Desa Ngabean ini. Semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua atau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.